Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Seguru. Ketemu lagi dengan saya Ali Mustafa, tentunya di Seguru Belajar sampai mati. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang tamu yang not too special sih sebenarnya. Ya, karena gue kasihan, gue undang aja lah. Dia lagi nggak ada kegiatan, lagi kosong melompong, ya udah kita hadirkan aja ke sini. Siapa tahu dia dapat kerjaan. Enggak lah, dia adalah Irgi Fahrezi, bro. Ali, Cowboy. Sehat ya bro ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, si Irgi ini nih filmnya udah banyak banget, sekitar ada 7 film. Film pertama aja tuh, lu sempat main Cowboy Junior ya? Iya. 2 kali kan? Cowboy yang Junior Cowboy ya? Junior the movie sama itu CGR the movie. Hah? CGR the movie 2015. Iya, ya. Dua film tuh. Soalnya Ya? kan zaman lo nggak ada filmnya. Enggak. Zaman kita belum ada. Yoi, lo Nggak kan laku. Cowboy doang kan. Iya, nggak laku buat difilmin kayaknya. Nah, terus udah gitu nih, 2002 Cabokan ya, film pertama lu ya. Itu film pertama gue. Tan Sunbi, film 2000, terakhir tahun 2000. 2002. Iya, 2002 ya. 2002 kali. Terus habis itu yang terakhir banget 2021 lah ya, Eyang Ti ya. Ya itu sebenarnya lebih bukan web series sih ya, tapi tayang. Nggak, itu di film OTT. kan? Film Layar lebar. Iya. Oke. Terus web series lu ada 4 yang so far kita ada di sini. 2019 Isyarat, 2022 My Nerd Girl Screenplay. Gue tuh kalau web series ada beberapa kemarin. Banyak nih. ya? Ya nggak, untuk kategori gue sih banyak ya. Maksud gue karena kan gue sempet vakum acting tuh ada sekitar dari Lu sempet vakum acting? Ya officially gue dari tahun 2004 nih. Oh gitu. Jadi kan waktu itu 2004 kan gue baru mulai nge-host lah. Jadi masa sih lu baru mulai nge-host 2004? Pertama kali gue nge-host tuh 2004. Oke. 2005 gue kawin. Di Metro. Oh enggak, di RCTI. Oh gitu. Indonesian Idol. Oh iya. Pertama kali itu 2004 ya? Itu 2004 gue. Sampai 2005 ya? Sampai 2005 habis lah itu gitu. Lu diganti sama siapa? Nah waktu itu ya belum ada waktu itu belum ada, lama-lama setelah season keberapa ada Daniel masuk. Daniel ya? Dewi Sandra waktu itu sempat masuk juga di situ. Oke, itu kan MC ya, pembawa acara lu 2004 sampai 2020 ya. Super 10 Indonesia, benar ya? Ada itu Super 10. Super ya. 10. Sebelum-sebelumnya lu Metro TV, ada Kompas, Trans 7. Kelihatan ya, makin berumur programnya beda ya. Makin menyesuaikan ya. Yoi. Kalau sinetron kita taunya dari Lupus Milenia. Ya itu ya Lupus. Kan? Lupus Milenia tuh tahun 99 ya? Makanya namanya Milenia kan. Milenia 99 peralihan ya. 99 ke 2000. Yoi. Terus udah gitu Sevilla sama si Marcella ya. Iya, sinetron gue yang pertama tuh sebenarnya Pondok Pak John gue. Pondok Pak John tahun 9. Oh, masa sih? Iya. Bukannya tahun 94 Kaca Benggala? No, 95 sebenarnya. 95 Kaca Benggala juga 95 tuh. Kaca Benggala setelah 95. gue lulus SMA. Itu apa sih ini TV-nya atau PH-nya apa sih? Kalau masih ingat ya? Gua ngetes-ingetan dia aja. Enggak, Pondok Pak John itu udah jelas Indosiar. Hah? Indosiar ya. Kalau Kaca Benggala itu TPI kalau nggak salah. Oh TPI. Oke. Siap. FTV lu juga sempat main juga ya? Ya pernah lah kalau FTV beberapa. Kita semua pernah lah. Pasti. Kalau lagi strippingan gak ada ya FTV-an lah. Ya kan? Lu model video klip juga ya? Pernah. Nggak ngerti Kahitna itu tahun berapa sih? Kalau tahun tuh zamannya Lupus lah, karena waktu itu gue dipasanginnya sama Mona. Lupus, Mona Ratuliu, istrinya Indra Brasko. Iya, dulu kan belum bersuami. Iya. Ya kan nih sekarang udah. Kita sebutin aja supaya nggak salah kan. Iya benar. Terus lu model video klip judulnya Kita Silon Seven. Kalau itu tahun berapa? Sebenarnya gini, itu pas Lupus. Karena theme songnya Lupus itu Lu kok dari Lupus lu banyak banget terima ini ya? Yoi. Side job itu ya? Orang kayaknya mulai pecah telur lu di situ kayaknya, bener ya? Iya benar. Di Lupus kan? Sebelumnya orang gak ada yang tahu lu kan? Gua aja juga gak tahu dia. baru ini aja. Karena si Agres bilangin, tuh undang siapa tuh namanya gitu. Itu aja udah lupa. udah lupa. Aduh. Itu kutukan yang membawa berkah. Iya, gitu ya. Yoi. Enggak, tapi setelah itu, setelah Lupus, lu pecah telur lu langsung tawaran datang termasuk MC, off air, MC gitu. Oh masuk enggak. Jadi gue main sinetron tuh dari tahun 95 terus sampai tahun 2004. Nah, di tahun 2004 itu tiba-tiba gue lagi di tempat tidur tuh, di kamar, gue inget banget. Gue lagi nonton TV terus gitu tiba-tiba ditelepon gue. Pas ditelepon ditanya tuh, kamu tahu American Idol nggak gitu kan? Gue bilang tahu, gue bilang gitu kan, tahu mbak gitu.
kamu mau nggak Indonesian Idol? Mau, ya, mau lah. Gue bilang gitu kan. Gue duluan yang jawab mau lah. Ngapain gue bilang gitu? Jadi apaan nih gue bilang? Jadi jongos lah, jadi apa lagi? Terus gitu, gue bilang kamu mau nggak Indonesian Idol? Jadi apa mbak? Hostnya gitu. Wis. Gitu. Gue inget banget nih ngeliat muka dia nih yang di apa nih Semanggi itu ya. Di Semanggi kan di apa? Oh iya. Blar, gue bilang ya elah cumi. Teman lama ya. Ngapain nih orang? Langsung gue ngeliat posternya lagi. Rugi-rugiin banget gue. Nyesel banget gue ngeliatnya. Wah itu menggelegar ya. 2000 berapa sih? 2005 ya. Sebenarnya bukan promosi gue, promosi program itu. Bener. Cuman kan yang pasti kan gue ditempel. Di Pampang kan hostnya kan Dar. Tapi itu lu sendiri ya, nggak ada host cewek ya? Ada dong, Ata. Oh ada ya? Ata namanya. Ata ya? Ata. Nah dia cuman kan udah nggak ada tuh. Maksudnya bukan nggak ada. Dia udah pindah dari, karena udah nikah kan. Udah nikah. Gitu. Oke, jadi itu tadi sedikit bio-nya dia, filmografinya siapa namanya, Mas? Irgi Fahrezi ya. Nah, sekarang lu bisa cerita nggak Gi dikit mengenai background lu lah. Background lu sebelum lu berkecimpung di dunia entertain, bro. Gue apa ya? Gue dulu anak SMA aja biasa. Biasa aja kan? Jadi gue tuh gini, awalnya gara-gara gue satu sekolah sama lo tahu Tamam Hussein kan? Tamam tahu lah. Tamam Hussein itu punya anak. Iya. Nah, tunggu namanya siapa? Nina Warna. Sebenarnya bukan Nina. Nina Tamam. Kalau gue gak kenal sama Nina. Oh lo gak kenal? Gue kenalnya sama Nining. Nining siapa? Nining tuh panggilannya dia di sekolah tuh Nining. Jadi gue taunya Nining itu gitu kan. Itu angkatan lu? Enggak, dia di atas Al-Azhar gue. Kan? Al-Azhar kan? Dia di atas gue. Terus dia gitu, gue sekelas sama adiknya Nining. Namanya adiknya Nina lah. Tadi ngomelin lagi. Oh jadi Nining ya? Iya, baru tahu tuh Nina Warna jadi Nining sebenarnya. Oke. Terus dia gitu adiknya dia namanya Tessa. Cuman karena kayak cowok kita Tessa Kaunang bukan? Oh bukan. Cuman waktu itu karena dia kayak cowok kita panggilnya Tejo kan. Oh serius lu? lah. Rambutnya pendek ya? Oh iya dia rambutnya pendek terus. Tomboy lah, tomboy. Terus dia gitu dia yang pertama kali gue inget banget. Momen itu gue pasti masih inget sampai sekarang. Jadi kita kan lagi istirahat atau apa gitu kan. Soalnya angkatan gue tuh sedikit lah gitu. Kita sekolah swasta, gue lagi di balkon terus kita ngobrol gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, Gi, lu daftar cover boy Gi? Tunggu dulu. Lu cover boy? Enggak, jadi dia ngomong gitu, Gi, ikutan cover boy Gi? Hah? Enggak, apaan sih gue? Jadi mungkin pemicunya gara-garanya karena gini, kakak kelas gue itu Anjas Marah. Oh Anjas di situ. Anjas tuh kakak kelas gue. Jadi kan beda setahun apa 2 tahun? 2 tahun ya? Setahun. Oh setahun ya. Terus di angkatan gue ada yang namanya Giandi. Giandi model cover cewek boy lah. Cover boy. Sangkatan lo lah. Giandi yang mana sih? Giandi Umbara. Enggak ada. Ada. Oh ada. Oke. Mungkin namanya agak berubah mungkin. Sok sih deh udah ngetop. Sok ngeles aja. Seperjuangan kagak inget. Iya. Nah terus jadi akhirnya gue dibilang dia ngomong lagi. Gi, ini kayak apa namanya? Ikut cover boy gitu. Gue gak pede gue. Teman-teman gue laki semua kan. Iya. Dan ngocol semua. Lu gak punya teman cewek waktu itu? Kesian lo ya? Gue jarang gue gak pede lah. Pokoknya intinya gue lebih banyak teman. Gue mulai bergaul sama cewek tuh SMA sebenarnya. Cuma maksudnya lebih banyak teman cowok lah gue. Mulutnya cuma ngaco semua nih. Tunggu itu SMP ya? SMA. Oh SMA oke. Kelas 1? Kelas 2? Gue lupa kelas. Ya udah mau lulus lah. Oke. Oh udah. Terus udah gitu. Cukup tua juga ya. Gue nggak berani tuh. Maksudnya gue enggak Jo gitu. Cuman waktu itu kan TV swasta tuh udah mulai nongol kan di Jakarta. Benar. Kecuali Indosiar. RCTI sama SCTV kan? Iya. Nah terus udah gitu dia bilang, yaudah Gi lo ikut casting deh. Karena waktu itu udah mulai banyak iklan. Tunggu, lu diajakin cover boy tapi kalau ikut casting gimana sih maksudnya? Tunggu dulu, jadi dia bilang kan gini, gue gak berani Jo, gue bilang, gue gak mau kalau cover boy, gue bilang gitu. Nggak gitu, nggak gue banget gue bilang. Terus gitu, lo ikut casting aja deh Gi, casting apaan sih gue gak ngerti. Iya. Gitu, ikut iklan aja Gi gitu. Kasian juga nih anak. Ngapain tuh? Gue gak ngerti kan, yaudah deh gitu. Ntar gue anterin, bener Jo gitu. Pas dia bilang mau nganterin, ya udah oke, gue layanin deh gitu. Nah begitu dianterin, gue casting pertama kali gitu iklan namanya Delphi gue. Wis, coklat Delphi. Terus pertama kali casting gue dapet langsung dapet gue. Diajakin syuting gue nih. Emang muka iklan deh. Mantep ya gue terus gitu. Tapi kan gue kagak ngerti ya. Tiba-tiba gue ditelepon kan, gue lagi di jalan di Kemang tuh, gue inget banget tuh udah mau pulang. Tiba-tiba gue nggak ngerti kok waktu itu pokoknya gue dapat kabar, pokoknya gue dibilang kamu dapat Gi kata gitu. Syutingnya besok kata gitu. Waduh. Di mana?
Jakarta. Bisa Pak, gue bilang gitu. Iya di Jakarta gitu. Saya masih sekolah Pak. Gue bilang enggak bisa. Saya besok ujian. Mas, ini duitnya banyak loh Mas. Ini dapat uang katanya gitu kan. Enggak, saya besok kan mau ujian gitu. Karena waktu itu udah kelas 3 SMA kan. Kalau ujian sih ya juga sih. Padahal gue bukan anak pintar. Terus gitu, karena gue gak ngerti. Ya kelihatan lah lu gak pintar. Iya makanya, sotoy aja gue. Terus akhirnya udah tuh, gue tolak tuh. Gue tolak, pokoknya mereka nyeselin itulah gitu. Nyesel maksudnya nyesel hiring lu apa gimana? Enggak, nyesel karena gue tolak bisa. gitu kan. Dia syuting zaman itu kan masih langka lah. Bener bos. Terus udah gitu akhirnya udah tuh setelah gue SMA setelah ujian gue ikutan casting lagi. Dapat lagi. Delphi lagi? Bukan, namanya sepatu Grits, gue inget banget tuh. Sepatu Grits? Nah, sepatunya juga udah gak ada, kayak New Era baru gitu. Baru denger gue Grits. Yoi. Nah, disitulah gue dapat duit. Pas itu. Boleh tahu nggak itu gaji pertama lu berapa tuh Gi? Gue lupa ya, kalau nggak salah 750.000. Wih, gede banget. No. Gue aja pego men. Bener lu. Gue lupa. Dia banyak skip nih kayaknya deh. Gue lupa. Pego lah, biar sama nama gue. Gak begitu gede lah gitu intinya. Nah disitulah langsung gue. Widih. Anak SMA pegang duit. 750.000, lu pasti langsung beli Dokmar, ya nggak? Enggak, gue bukan tipe. Pokoknya gue punya duit lah gitu. Oke, Dokmar kan, lobang 12, enggak? Enggak, pokoknya gue nggak minta dari orang tua, gue udah punya duit nih. Nah dari situ gue mulai tuh, gue rajin casting dari situ. Nah, tapi lu gaji pertama lu kasih nyokap lu gitu nggak? Ada momen-momen itu nggak? Lupa kan pasti nyokap lu nanyain tuh kan biasanya kan, kamu gimana nih gaji pertama nggak ada kayak gitu nggak ada ya? Gue inget tuh. Iya. Gue nggak inget kayak gitu. Oke, dari situ lu mulai awal karir dari situ, lu iklan dulu berarti kan? Iklan dulu, tang terus. Tapi masih tahun yang sama. Oke. Di tahun 95 itu, nah gue ikutan casting untuk sinetron. Di Multivision. Oke. Itu gagal total. Serius? Gagal total gue inget itu banget. Itu sinetron apa tuh? Nggak tahu gue sinetron apa, tapi waktu itu gue ikutan casting kayak di studio untuk nonton itu kayak bioskop mininya punya Multivision lah gitu ya. Terus ada temen cewek, ada kenalan cewek lah di situ sama cewek, terus gitu, iya nih gue nervous nih kayak gitu. Iya gue juga sama, gue bilang gitu kan. Lo bisa acting, gue nggak bisa gitu. Ngehe tuh orang. Dia bilang gak bisa, begitu dia acting. Parah jago banget. Biasa emang kayak gitu tuh. Kan. Kicep gue di situ. Gagal gue di situ. Drama ya. Ya pokoknya drama lah. Gue disuruh nangis apa nggak bisa gue. Udah gue pulang. Tapi gue ya udah deh gue iklan aja lah. Yang penting gue casting yang dapat duitnya di situ gue. Udah tuh. Nah gue disuruh casting lagi, dapat panggilan hari itu dari Indosiar. Oh Indosiar. Baru awal-awal ini ya. Indosiar untuk pool artis. Pool artis. Nah, pool artis. Jadi mereka memang lagi nyari pool artis, yang memang digaji bulanan lah gitu. Oke. Nah, gue casting di situ gagal lagi. Gagal. Karena yang masuk waktu itu adalah Gunawan. Ingat Gunawan, oke. Ya. Nah, Gunawan masuk tuh. Terus udah gitu, gue masih iklan-iklan. Nah, akhirnya gue dipanggil lagi sama Indosiar, tapi bukan buat pool artis. Gue waktu itu di casting untuk karena waktu itu ada sinetron namanya Pondok Pak Jon. Nah, pemainnya pada bubar semua, bubar jalan lah. Gua nggak ngerti kenapa mereka ada problem apa. Ada almarhum Aji Mas Said, Gunawan. Aji Mas Said di situ juga almarhum. Terus mereka pokoknya cabut semua lah gitu. Nah, begitu mereka udah pada cabut, mereka kan perlu pemain. Nah, perannya Gunawan itu perlu orang. Gua di casting, pas gua waktu di casting gue inget banget tuh. Ya lo waktu itu kan dari Indosiar juga. Iya, Indosiar. Nah, itu sama Kang Deden lo pernah inget? Kang Deden tahu. Nah, Kang Deden tuh yang casting gue. Dia ngasih gue ini skrip. Terus gitu. Gue bacanya males-malesan gue sebenarnya gitu. Karena lu udah enggak pede lah ya. Karena gue tahu gue enggak bisa acting lah gitu. Jadi dia dialog emang iya sih. Sampai sekarang juga enggak bisa acting dia. Nggak, waktu itu jadi akhirnya gue jawab tapi gue improve. Jadi enggak tahu gimana gue waktu itu udahlah. Lu cuma lihat highlightnya aja, lu improvisasi. Poinnya begini gitu. Poin-poinnya. Jadi gue ngomong sekenanya gue, tapi yang penting poinnya gitu. Bener. Nggak taunya gara-gara itu akhirnya gue diterima. Terus akhirnya udah tuh. Improvisasinya oke nih orang. Nggak ngerti, gue nggak ngerti lah. Pokoknya akhirnya. Tapi kan lu diarahkan untuk memerankan kan spesifik karakter Gi. Maksudnya lu memerankan ini, dia tuh. Gue nggak dikasih tahu gitu, cuma dikasih skrip doang. Kasih skrip aja. Ya memang dia ceritainnya begitu. Garis besar karakternya kan tapi dikasih tahu kan. Iya, tapi kan gue nggak. Apakah dia Betawi atau kalau Batak nggak? Enggak, biasa orang biasa aja gitu. Dan menurut gue nggak terlalu jauh lah. Jadi maksudnya cuman anak umur segue lah hari itu ya. Oke. Terus ya udah,
Akhirnya gue dapet syuting gue di situ. Langsung syuting besokannya? Langsung syuting gue, nggak berapa lama syuting lah gitu. Karena itu programnya kan memang udah jalan, tapi mereka butuh orang. Nah terus gitu pas gue syuting, jadi problem menurut gue untuk gue. Karena gue merasanya, gue tuh anak SMA, baru lulus SMA, di mana teman-teman gue udah pada, lagi gila-gilaan nggak belajar lah gitu ya. Gue udah punya tanggung jawab untuk kerja gitu. Jadi dari pagi dan itu dari Senin sampai Minggu kan. Wah. Iya, karena gini. Serius loh. Senin sampai Jumat itu weekend disikat juga. Di studio. Nah, terus gitu pada saat waktu weekend kita syutingnya di outdoor. Nah, lo bayangin tuh anak SMA. Gila, seminggu full lu syuting terus ya? Kan begah gue. Gue nggak mikirin duitnya di situ karena gue masih tinggal. Tapi kan dulu kan belum ada stripping ya, maksudnya. Iya karena mereka nabung dulu kali gitu nabung, mereka sistemnya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya gue syuting sampai gue kok mual ya gue capek banget, Sabtu Minggu diambil juga. Nah dari situ gue bosen terus dia gitu gue bilang tuh kan waktu itu gue belum sekolah kan, maksudnya Strekpi gue dapet tapi gue nggak ambil. Jadi bokap gue, kamu mau kuliah apaan gitu? Kamu nggak mau sekolah apa gitu kan? Gue malah ngambil interstudy ya. Ya ngambil interstudy gitu kan, itu cuman course 7 bulan tuh. Udah selesai. Nah terus tiba-tiba nyokap gue ngasih tahu gue, Gi ada nih tempat kuliah nih, intake-nya per 3 bulan. Jadi kamu nih bulan ya sekitar gue berangkat tuh Agustus kalau nggak salah. Jadi gue akhirnya diberangkatin ke Malaysia tuh. Ke Malaysia tuh gara-garanya itu sebenarnya 3 bulan, selama 3 bulan aja. Oh enggak, gue 2 tahun di sana. Oh 2 tahun. Jadi rentang waktu setelah tadi yang Pondok Pak John itu lu syuting berapa episode tuh? Kalau berapa episode gue belum lupa, tahu. Sekitar setahun ada nggak? 6 bulan. Sekitar 6 bulan. 6 bulan gue syuting. Terus gitu gue, nah sebenarnya gue udah mau cabut tuh. Tiba-tiba gue ditawarin sama Genta Buana. Jadi gue udah enak deh syuting waktu itu. Ya anak SMA kan waktu itu. Ya masa baru lulus SMA. Nah terus tiba-tiba gue ditawarin sama Genta Buana. Si produsernya namanya Pak Budi, gue inget banget tuh. Dia nelpon gue, wah tapi emang tuh orangnya dahsyat loh. Dia itu ya kalau belum dapet sampai orangnya itu ngomong iya, itu telepon gak ditutup. Waduh. Gue tuh approach terus ya. Oh dia approach terus tuh gue. Terus gue yang di persuasif. Aduh malas banget gue. Sementara orang tua kan nih, gue ngomong orang tua gak sopan nih gitu. Ditutup gak sopan gitu. Akhirnya udah tuh. Akhirnya gue belaga gila aja tuh. Aduh Pak, saya gak bisa Pak, saya bulan, gue cipoin dia lah gitu. Gue bilang Pak, saya bulan ini tanggal segini saya harus berangkat ke luar negeri, gue bilang gitu kan. Padahal waktu itu belum. Terus akhirnya terus gitu tawar-menawar harga. Gue getok. Iya. Lu naik, langsung lu markup jeder. Iya langsung gue, karena kan gue dapetnya, gue pikir kan. Ya kan lu peran utama, ya kan. Pasti lu sebenarnya punya plafon harga sendiri. Gue nggak tahu lah, waktu itu dibilangnya gue dapat peran jadi pangeran lah gitu ya. Tapi kalau dibilang peran utama rasanya bukan peran utama banget juga lah gitu. Cuman karena dasarnya gue nggak mau ngambil sinetron lagi hari itu, karena gue pengen istirahat lah gitu. Jadi akal gue adalah gue naikin harganya gila-gilaan. Supaya nggak diterima. Benar. Diterima. Gue bilang nih, gimana nih gue? Aduh, diterima angkanya. Boleh bocoran nggak berapa? Gue waktu itu dibayar per episode 3. 8 juta. Lah yang bener loh. Wah kacau. Lo bayangin ya. Dari satu episode gue waktu itu di Pondok Pajon. Itu tahun berapa tuh? Di Pondok Pajon, gue itu per episode dibayar 250.000. Lo bayangin, gue minta 8 juta diterima. Gue, waduh, gimana caranya? Gokil loh. Gue pikir kan, jadi ini kayak kuncian nih gitu ya. Udah deh gue kasih harga tinggi 8 juta Pak gitu. 8 juta. Gila sih lu. Diterima sama dia. Terus gitu, waduh mampus nih gue bilang. Oke. Enggak, dia terimanya langsung terima gitu. Dia gak kaget dulu. Oke, enggak. Ya kan dia punya duit. Oh berarti dia udah prepare mungkin 10 juta buat lu. Karena dia pengen banget. Tapi ya udah nanti itu di belakang aja di belakang. Nah terus gitu, pas diterima, gue jadi akal lagi nih. Lu naikin lagi? Enggak, gue gimana caranya supaya ini syuting gak lama ya gitu. Oke deh gue harus syuting gitu. Pak, tapi saya cuman sampai berapa lama ya Pak gitu. Kenapa maksudnya? Karena saya harus belajar udah harus berangkat ke luar negeri, gue bilang. Belakangnya gitu padahal mah belum ketahuan juga bakal belum fix ya juga, belum fix. Terus dia gitu oke, kapan kamu bisa? Bulan ini tanggal sekian lah gitu ya. Gitu. Oke.
Terus di link ini kan episode gitu. Lo bayangin, produser gue bisa setting, gue cuman minta oke saya mau asalkan cuma 8 episode. Deal. 8 episode doang? Iya. Waduh men, 8 kali. Itu gue bilang. Terus dia mau lagi kan. 64, semaput 64 gue. juta. Aduh gue bilang, yang gue nggak pengen tuh di situ adalah suasana syuting sebenarnya. Oh, bosen banget lo ya. Bosen banget. Ya, tiap hari syuting gila juga sih. Gue udah mual. Setengah tahun bener-bener. Iya, teman-teman gue main basket apa gitu ya. Iya. Gue syuting. Terus akhirnya udah tuh karena gue kan belum ada belum ada tanggungan. Sekarang mual nggak kalau syuting lagi? Kalau sekarang gak berduit kalau sekarang. Ngarep. Beda kalau sekarang ngarep ya. Seminggu full deh gue syuting. Terus pas waktu di lokasi syuting, itu gue dibilangnya kayak raja gue. Karena gue datang ke tempat syuting. Karena gini, gue kan mulainya dari Indosiar. Iya. Indosiar itu, tapi gue bersyukur lah. Indosiar itu boleh dibilang tempat kayak kampus lah buat benar. Dimana yang gue bersyukur adalah lu juga Indosiar 80% indoor kan? Studio kan? Iya. Ya itu enaknya tuh. Gini nih. Adem. Kenapa gue bilang Indosiar itu gue bersyukur ya? Karena untuk kita pemain lah gitu. Maksudnya gue talent lah gitu. Lo pernah denger kan dulu istilah ngartis gitu. Lo so artis banget lo gitu ya. Iya. Di situ yang gue apa sih maksudnya so artis so apa sih maksudnya gitu ya. Ternyata kalau di luar tuh kalau artis tuh kayak songong lah gitu kan. Iya. Semua dilayanin. Lah di Indosiar kagak ada dilayanin. Iya. Sama PU. Enggak ada. PU misalnya gue bagi minum dong gitu. No, ambil. Jadi kita nggak dimanja, kan. Tapi gue pikir emang gue nyaman begitu. Maksud gue di rumah kan nggak ada pembantu apa gitu, udah biasa bagi gue. Ya kalau di Indosiar kalau makan ya makan di kantin kan. Makan di kantin. Di kantin. Jadi emang udah kayak kampus sih sebenarnya. Nah, Genta Buana itu kan PH. Iya. Jadi pertama kali gue masuk PH itu ya Genta Buana. Ternyata treatment di PH itu kan memang kita tuh di treatment kayak ya beda lah gitu. Beda. Dilayani. Gue bingung. Beda lah pemain sama ekstras kan. Beda. Jadi tempat duduk apa terus minum diantarin. Oh sampai tempat duduk lu disediain tempat duduk juga apa lu beli sendiri? Ruangan. Oh gitu. Ruangan gue disiapin. Pakai nama lu juga? Enggak kan? Enggak kalau itu enggak. Tapi maksudnya ya walaupun tempatnya itu kayak triplek gitu karena kan di Cibubur kan syutingnya. Itu gue tuh pokoknya kelihatan emang gue tuh kayak dispesialin lah gitu ya. Itu tuh gue inget banget tuh. Teman-teman gue di sana ada Rizal Gibran, terus siapa sih Bulan Guritno gitu. Wow itu nganggapnya gue itu anak emas. Ya karena memang gue di anak emasin waktu itu. Bulan Guritno waktu itu belum dia anak emas kan belum ya? Belum, ada Candy Satrio, ada Anto Wijaya itu. Tapi yang di anak emasin tuh gue, jadi apa yang gue minta itu pasti akan dikasih. Tapi gue gak pernah minta apa-apa. Ya kalau gue kan pokoknya pengen cepet selesai syuting gitu. Dapat duit udah pulang gitu, pengennya gitu. Ya udah. Akhirnya gue di Genta Buana selesai 8 episode, that's it. Udah gue that's it ya, cabut ya. Udah gue ke Malaysia ya. Ke Malaysia 2 tahun lu bisnis di sana, belajar bisnis. Enggak. Sekolahnya apa? Mass Communication. 2 tahun. Setelah 2 tahun itu lu dari sana terus lu balik lagi ke Jakarta. Dan gak lulus. Apakah lu gak lulus? Lu pikir lu lulus? Miris gue mah. Kisahnya, storynya kesian banget ya. Terus yang bisa kita petik apa dari itu? Tapi emang gue nggak tahu lah. Iya. Oke, dari situ. Gue malas belajar. Oke. Dari situ lu udah 2 tahun nih. Lu balik ke Jakarta. Terus lu ngapain pas balik ke Jakarta? Jadi gini. Bokap nyokap lu marah nggak tuh? Enggak. Kamu gimana sih? Jadi gini. Banyak ceritanya tuh karena gini. Karena lu bayar sendiri, jadi lu cuek kan? Oh enggak. Enggak. Bokap gue nggak mau gue. Gue waktu itu biarin aja pakai kan. Nah itu lu bayar sendiri kan kuliah lu? Oh enggak. Jadi gini. Gue bilang sama bokap gue, ini kuliah biar sama Igi aja, kan gue dipanggil Igi. Igi aja gitu. Oh dia nggak mau. Dia ngerasa karena gini. Itu pride-nya orang tua. Ya maksudnya dia tanggung jawab. Orang. Kamu nggak usah mikirin masalah itu. Enak itu dong lu, duit lu bersih dong. Bersih Jo. Lu beli apa itu? Enggak, kalau di sana sih biasa aja gue. Maksud gue hidup susah juga. Ya deh. Nah, terus gitu kan Krismon 98. Bener. Nah, gue bilang lu pas Krismon lu masih di sana tuh? Masih di sana. Jadi gue lu nggak tahu pergulatan kita di sini. Mampus dulu. Gue cuma lihat dari sana doang. Gue buka warung, Bro. Iya. Gue buka warung tenda gue. Pantesan gue lu nggak pernah nongol ya. Nggak pernah. Gue sama si ini Sultan waktu itu. Sultan Jorgi. Oh iya. Dia buka di Tirtayasa, gue buka di Mahakam. Gue pernah datang kalau ke Roni Sianturi, si siapa semua itu pada buka warung tuh di Kuningan.
Iya kayak gitu. Tahu gue, itu tahu gue. Oke, terus pas Krismon lu di sana terus lu ngapain? Gue bilang sama bokap gue pulang aja gitu. Padahal gue sebenarnya udah malas kuliah lah gitu intinya. Tapi memang nilai gue nggak jelek lah gitu. Maksud gue standar aja. Terus bokap gue cuma ngomong gini, bilang gini, lo ini aja pokoknya gini, kamu coba aja kuliah sampai kamu mentok. Kalau kamu udah mentok, oke, kamu boleh tentuin sikap dia bilang gitu, mau pulang. Karena lu nggak punya passion di situ. Gue nggak ada mass communication. Gue nggak ngerasa passion gitu. Sebenarnya bukan gue ke communication ya, lebih ke kuliahnya gak ada passion. Jadi akhirnya udah tuh, gue pulang ke Jakarta. Terus gue bilang sama bokap gue, gue kayaknya emang bukan tipikal orang yang memang di belakang meja. Gue bilang gitu, kuli kali gue gitu. Terus kamu ngapain? Kelihatan. Tapi gue bilang, gue kuliahnya kalau mau ambil graphic design deh gitu kan. Ya rencananya. Gue juga maunya ke situ dulu bro. Gue pengen graphic design, cuman di Depok tuh belum ada bro. Adanya di IKJ, jauh banget. Kesian gak hidup gue. Jadi gue akhirnya kata nyokap gue. Karena lokasi rumah ya? Hah? Karena lokasi rumah? Lokasi, gue kan di Cinere Gandul kan. IKJ bro, lu bayangin dong kan, gak mungkin. Walaupun gue udah punya mobil ya. Cuman kata nyokap gue, udah kamu jangan jauh-jauh lah. Tuh Pancasila aja deket 10 menit. Gue ngambil ekonomi, apaan nih? Ya udahlah gue ngikutin kata nyokap, tapi selesai alhamdulillah. After 8 tahun. 8 tahun. Karena sibuk cowboy bro. Oh iya. Iya, cowboy kan kesana sini waktu itu. Artis. Udah deh. Durasinya kata itu. Nah gue juga syuting itu karena sebenarnya pas gue pulang ke Jakarta tiba-tiba kepepet, lo gak punya duit. Gue tiba-tiba dipanggil lagi sama Indosiar. Wish, itu tadi gue yang dipanggil tadi. lagi tuh. Jadi nyokap gue waktu itu gue sempat berantem sama nyokap gue gara-gara Indosiar tuh suka nelfon lah, banyakin nelfon kamu lah kata gitu kan. Kamu selama lu di sana banyak. Kamu datengin lah dia bilang gitu kan. Gue nggak mau lah, gengsi gue. Kok lu gengsi sih? Nggak, karena gue bilang gini, gue nggak mau minta-minta ngejilat-jilat orang, gue nggak bisa, gue bilang gitu kan. Okay. Udah biarin aja lah kalau siapa yang talent koordinator siapa waktu itu? Ada waktu itu. Mas siapa ya yang Franz ya. Kalau itu Kang Herli kan yang Kang Herli bener. Kalau ini Franz, dia sekarang jadi manajer artis. Nah terus dia gitu si Mas Franz yang putih-putih itu kan. Iya. Mas Franz ini ketemu sama gue di PI Mall. Nah pas di PI Mall, kamu main dong, ayo silaturahmi ke kantor. Nah karena ada trigger itu, barulah gue mau ke sana. Jadi kan gue nggak pride lu masih ada. Gitu, hai gitu. Kalau ini kan memang dipanggil, gue datang ke sana, jeder, akhirnya pulpus. Lupus. Lu gantiin si Oka berarti kan? Nggak tahu. Pertamanya kan Oka. Oka, Riko Karindra, Tengku Firmansyah. Pokoknya. Lu yang kedua kan? Kalau yang pertama ya? Enggak, gue udah kesekian. Oh yang terakhir. Oh oke. Ya? Lu gantiin Riko. Itu setelah gue tuh, pas gue kan syuting gue sama Riko. Iya. Ada Tengku Firmansyah. Kita selesai, ada, cuman dia produksi lain. Gue selesai, lu masuk milenia. Oke, terus Boim sama Gusur masih kan? Masih kalau Oke, terus? Nah, terus gitu udah. Gue ngobrol sama mereka, kita mau produksi Kang Herli lah. Oh iya, gue iyain aja gitu. Gue anggap serius. Pas gue udah pulang, udah berapa hari, gimana katanya gitu. Oh Hilman almarhum gak nanyain lu waktu itu? Oh ketemu sama Hilman. Ketemu kan sama Hilman. Udah. Terus ke kantor lagi gitu. Ngapain Kang, gue bilang gitu kan. Jadi kan lupus kata gitu. Oh ternyata serius. Kaget gue. Ya udah akhirnya gue datang ke sana. Gue ngobrol sama bokap, "Pak gimana nih?" gitu. Terus bokap gue cuma jawab gini, dia bilang, "Ya kan kamu ngapa-ngapain? Halal kan," dia bilang gitu kan. Iya. Ya udah daripada kamu nganggur, sambil ngisi waktu kamu di sini aja. Jalanin aja. Jalanin itu, syuting itu gue. Akhirnya pas gue datang ke sana, gue akhirnya deal dan lain sebagainya, gue mulai syuting. Eksklusif tapi enggak eksklusif. Terus gitu udah, gue syuting di situlah gue bilang sama bokap, "Apa? Ini kok kayaknya Allah ngasih jalannya gini ya," gue bilang gitu. Maksudnya itu lu berapa episode sih? Lupus tuh milenia 72 episode. Wih, 72 parah lo. Tapi Sabtu Minggu libur Indosiar ya kan? Pokoknya tayangnya setiap hari Kamis loh gitu. Iya seminggu sekali kan. Iya. Kayak lebih santai kan syutingnya kan Iya, ketimbang. kalau yang tapi lu cuma ngambil satu produksi pada waktu itu. Lu enggak ngambil. Oh iya. Oke. Yang penting waktu itu kan gue satu produksi itu tapi apa yang gue mau harga lah ya. Harga lagi. Oh gitu. Lu markup lagi? Enggak. Tapi pokoknya gini, gue pokoknya dulu patokannya. Sadis lu ya? Enggak, gini, gue patokannya, gue mau kerja. Karena waktu itu kan belum ada tuntutan apa-apa ya. Iyalah. Kalau misalnya harga sesuai, gue mau ngerjain. Lu waktu itu udah sama Feni? Belum. Belum. Waktu itu gue masih sama
adalah penyanyi waktu itu. Intinya gini, Gak usah di reveal ya, gak usah. Gue waktu itu gue inget banget, kalau gue mau duitnya sesuai, gue mau syuting. Karena kalau misalnya lo duitnya gak sesuai kan lo syutingnya males-malesan. Males-malesan lah. Iya. Enggak. Iya kan? Iya, jangan munafik lah. Sama lah, simpelnya gue gitu aja. Iya. Kalau ya manusiawi lah. Manusiawi simpel itu aja. Oke. Terus dari milenia, terus lu berapa produksi sih di Indosiar? Cuman itu aja ya, milenia aja. Habis itu lu di damprat gitu enggak? Enggak, gue mundur. Lu mundur. Zaman itu gue mundur. Terhormat banget ya. Terhormat. Sobat ya. Enggak, jadi waktu itu mundur karena waktu itu sama begah juga tuh. Begah juga. Udah yang kayak ini apa kok lagi? Bisa sih begah ya? Gini, ini orang kurang syukur kayaknya nih. Gue gak ngerti ya, gue mungkin orangnya bosenan kali. Iya tapi gak gitu juga lah bro, itu kan kerjaan lu bro. Kok jadi gue yang karena ini? Karena orientasinya zaman itu belum terlalu duit. Gue masih iya sih, dulu santai sih soalnya dolar masih berapa 1.900 ya? Enggak, 2.500. Iya sih. Gua masih enggak bro, apa-apa murah bro zaman itu bro. Dolar masih 2000-an, 2000 perak. Kebayang gak lu? Mau beli apa-apa lu kemana-mana murah. Gue itu bukan tipikal orang yang misalnya gini, beli apa-apa gue pengen punya ini. Enggak. Jadi gue doyan aja gitu. Ngeliat rekening gue tuh, wih. Gitu. Udah lu itu lu gini gitu. Itu lu nggak lu beliin sepatu apa gitu yang sepatu nggak, gue rada pelit gue bukan tipikal orang yang ikutin tren. Oh gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya orang trennya apa gitu, gue nggak ikutin. Lu ngelawan arus gitu ya. Bukan, karena zaman yang ngetat lu gini cut bray. Enggak, soalnya gini, kalau gue tipikalnya adalah kadang-kadang gue pas ngikutin tren nggak cocok di gue. Nggak cocok. Jadi gue nggak pakai. Jadi kalau misalnya lu yang cocok, oke. Tapi kalau gue lihat cut berani apaan sih gue gak pakai. Oh gitu ya. Gak pakai. Dulu kan zamannya pager ya, masih pager gitu kan. Pager. HP udah mulai ada sih, Ericsson gitu kan. Lu udah pakai HP pakai? Sempet. Karena artis kan dulu, iya benar ya. Artis kan dulu kan minimal harus bawa HP gitu kan. Iya. Tapi gue beli so nelfon gitu, kalau dipanggil so nelfon padahal gak ada yang nelfon. Gini ya jalan-jalan di kampus gitu, ali gitu. Sosok gini aja. Yeah. Tapi lu abis lu syuting Indosiar, lu bilang bosen, terus lu mulai mau kuliah? Enggak, gue terus jalan akhirnya sampai tahun 2004 nih. 2004 gue akhirnya nge-host, ya maksudnya Indonesian Idol tuh. Indonesian Idol. Nah di situ kan orang di Indonesia tuh maksudnya kayaknya gampang banget ya image itu berubah gitu. Begitu nah ini kan dunia baru nih dari lu pemain sinetron. Terus lu menjadi seorang host gitu untuk Indonesian Idol lagi. Nah, lo tau gak? Itu gimana tuh peralihannya lu dari syuting? Awalnya tau gak kenapa gue akhirnya ambil Indonesian Idol? Ya lu ambil lah. Bukan, gue kan anak iklan. Oke. Jadi tapi kan iklan beda dong bro. Bukan gini loh. Kalau anak iklan itu tuh berani mati karena di casting kan. Oke. Pokoknya kalau kita berani karena dasarnya casting. Karena jadi gini, kalau misalnya kita nggak dapet karena kita casting, that's it. Iya. Tapi kalau misalnya ditunjuk, kita keder. Bener setuju. Jadi, karena lu begitu hasil casting, lu udah proven. Nothing tulus. Jadi pada saat waktu gue terima telepon hari itu, Mbak, ini saya besok kalau misalnya dipanggil, casting kan Mbak gitu. Oh iya. Oke. Kenapa gitu kan? Enggak Pak, saya belum. Malah pengen di casting. Iya, saya nggak berani kalau misalnya langsung ditunjuk gitu. Betul. Orang nggak punya background. Betul. Biar secara secara naturally lu keterima emang karena lu cocok untuk sebagai host itu. Kayak gitu kan. Secara psikologis lah. Oke. Waktu pas lu casting siapa aja tuh yang kira-kira yang lu kenal? Daniel ada nggak? Daniel Manaka? Jadi gini, hari itu memang gua nggak ketemu siapapun. Karena katanya udah banyak sekali yang datang ke sana gitu. Tapi emang gua waktu nggak dikasih tahu lah gitu. Tapi terakhir kali gue ketemu sama Wingky Wiryawan. Oke. Cuman Wingky waktu DJ itu dulu belum terlalu DJ, dia lebih banyak nge-host. Dan dia udah punya banyak program kan. Wah keder juga. Ya gue waktu gak keder gue. Intinya gini, ya sudahlah kalau memang dia masuk, pantas karena dia memang the host kan. Betul. Ya udah gue cuek aja. Tapi ternyata dia ngomong sama gue, Gi, gue untung ketemu sama lo. Emang kenapa bang? Kalau lo dapet, gue gak apa-apa deh katanya. Gue tulus deh dia bilang, gue ikhlas deh gitu. Lah, kenapa lu? Gue malah mikirnya kayak lo, gue bilang gitu kan. Kan gue belum pernah nge-host, gitu kan. Terus kagak, gue nggak bisa gimana? Ya? Gue lagi padat deh bilang. Oh gitu. Iya. Udah tuh
dia pulang. Gue kan waktu itu nggak percaya. Pas gue lihat di CV-nya dia itu kan, anjing, ternyata padat banget kan dia. Di situ gue keder di situ. Anjing, ini kalau misalnya gue yang dapat gimana nih kan? Nggak taunya bener gue yang dapat. Pas gue dapat gue sakit perut. Sakit perut gue. Iya. Karena kan gue mules ya. Iya, karena kan gue nggak pernah jiper lah ya. Nggak pernah. Nah itu makanya. Iya, jadi itu lu untuk overcome kengerian lu itu gimana tuh Gi? Maksudnya lu dari ini Indonesian Idol kan lu tahu sendiri ada audiensnya segala macam, ada juri juga, artis-artis. Dang, lu berdua ya. Lu tandem berdua tetap aja dong beda kan ininya bro. Cuman energinya, kan animonya. Waktu pas acting pun gue belajarnya otodidak gue. Iya, oke. Buat otodidak gue. Jadi maksudnya gue belajar dari lapangan lah gitu. Itu menarik tuh. Pas lu acting itu deh, acting kita balik lagi ke acting. Lu belajarnya gimana sih bro? Metode lu gimana? Apa lu nonton berbagai macam karakter, nonton film macam-macam segala macam, terus lu praktekin di depan cermin atau gimana? Atau lu punya acting coach mungkin? Gini nih, profesi kita yang di depan layar, pertanyaan paling simpel dari orang itu adalah gini, gimana sih kak caranya bisa percaya diri? Oke. Dasarnya dari situ. Iya. Nah gue dulu kan gue suka mainnya sama laki-laki semua lah gitu ya. Oke. Gue nggak peduli lah penampilan atau apa gitu. Tapi waktu dulu gue ngatasin percaya diri, job desk gue apa? Misalnya ada teman-teman kameramen atau apa, kan banyak tuh kalau lagi syuting kan kita diperhatiin sama mereka gitu. Dasarnya yang bikin kita nggak percaya diri adalah takut diketawain kan, takut salah dan takut diketawain. Benar. Nah di situ gue nimbulin, kalau gue diketawain kan sebenarnya dalam hati gue nih, berarti gue sukses. Enggak, gue kan bisa jawab gitu. Gantian deh tempatnya, posisinya gue di belakang kamera, lo gantiin posisi gue untuk acting gitu. Iya. Pasti mereka juga keder gitu. Pasti. Itu sebenarnya cuma yang ada di pikiran gue. Iya. Gitu. Dan ternyata dengan begitu gue jadi pede. Jadi tahu job desk masing-masing. Dan ternyata di tempat syuting gak ada yang ngetawain gue. Iya. Karena mereka menghargai gue. Oh ya itu profesinya lo. Kameramen ya. Gitunya dia profesinya dia kamera gitu. Tapi pertama kali lu syuting ada salah-salahnya nggak? Berapa kali retake segala macam? Pas pertama kali, bukan yang pas kita flashback ke syuting nih, pas syuting. Semua ya ada lah. Ada. Lu dibego-begoin sama sutradara atau sama pemain gitu nggak? Kalau dibegoin nggak. Tapi dimarahin apa gimana? Enggak, dimarahin juga alhamdulillah. Jadi maksudnya kalau untuk sutradara, temen syuting, temen inilah partner syuting gitu nggak ada. Malah gue dimotivasi. Lo anak IKJ kan? Kenal sama Oding Siregar nggak? Grace. Oding Siregar. Nah itu temen syuting gue pertama kali. Oding Siregar nggak tahu. Oding Siregar, lo browsing aja. Nah itu anak IKJ tuh. Nah dia tuh yang nuntun gue tuh. Itu thanks to dia tuh. Oke. Thanks to Oding. Udah tuh itu untuk acting. Tapi pada saat waktu gue syuting di Indonesian Idol, itu ya teman-teman gue kebetulan Ata penyiar. Terus di gitu ada orang. Wah penyiar sih udah enak banget. Hah? Iya. Teater. Iya itu acting tuh. Dia tuh yang. Itu di atasnya Indrayanto ya? Gue nggak tahu kalau umurnya. Iya kali. Indrayanto seangkatan lu kan? 98. Dia lah yang ngebimbing gue lah gitu. Karena bocor waktu gue bocor pasti. Ambil acting apa gitu, nyimeng deh. Zaman dulu ya. Iya, wah gue bilang lu Siti, gue bilang kan lagi syuting ding, gue bilang gitu kan. Lu bisa konsen lo, gue bilang. Masa bisa ngafalin gitu kan. Zaman dulu tuh gue gak nyimeng gue. Karena gue gak doain cimeng gue. Terus dia bilang apa? Kalau dia bisa, gue gak ngerti tuh. Nyimeng matanya gini gitu ya. Tapi jadi seru syutingnya gitu. Ya udahlah. Jadi fun. Jadi sama dia lah. Tapi kalau Indonesia ada, gue dibimbingnya sama temen-temen. Ya jadi partner gue. Dari kru juga ada bekas anak radio atau macam-macam. Walaupun gue sempet nervous tuh di ada. Itu kan live ya Gi ya? Indonesian Idol tuh live kan? Enggak. Yang awal-awal masih belum taping. Live. Masih taping. Yang belakangnya baru live. Menuju ke final apa itu live. Tapi di situ lu nggak ada coach karena kan lu nggak ada background hosting kan waktu itu kan? Lu nggak ada coach untuk ini lu performa lu segala macam tuh nggak ada ya dari Indonesian Idolnya untuk provide itu? Iya mereka anak radio itu yang ngebantu lu. Dari mulai partner gue, dari mulai kru yang pernah jadi penyiar lah, mereka yang iniin gue lah. Oke. Kalau dari entire karir lu nih, kita tadi kan baru dua ya. Itu belum masuk ke lu film. Film kan pasti beda lagi dong. Pakainya kalau gue gini, gue nggak bedain film apa, sinetron atau apa gitu. Walaupun sebenarnya beda lah ya, beda lah. Treatmentnya kan pasti beda. Secara kualitas gue masih akuin film lebih oke.
FTV masih kalau sekarang web series lah, kalau FTV sekarang udah nggak oke. Tapi maksud gue kalau lo mau idealis film, tapi kalau misalnya untuk cari duit di sinetron. Iya. Sebenarnya kalau sinetron kan ibaratnya kayak ada gambar juga yang penting tayang gitu. Duit masuk kayak gitu. Iya. Tapi idealis film. Tapi film gue nggak bisa dibilang terlalu film lah gue. Gue juga film. Tapi lu udah 7 film bro. Iya kan, udah lihat dulu peran utama tuh bukan. Oh iya juga ya. Bukan peran utama kok gue. Enggak ya. Tapi gue tetap ngambil karena memang bagi gue itu acting gitu loh. Tuh. Satu lu punya passion satu profesi ya, itu passion gue gitu, ada passion juga di situ. Tapi sebenarnya kalau ngomong passion ini lu lebih passion sebagai Irgi seorang aktor atau sebagai seorang presenter? Alhamdulillah gue salah satu orang yang beruntung di industri ini. Gue ngerasain 2 profesi dan dua-duanya gue happy. Oke. Dan gue nggak pernah keluar dari mulut gue zaman gue waktu nge-host, gue akan ninggalin acting itu nggak pernah. Karena gue tahu awal karir gue dari situ. Dari situ ya. Maksudnya gue ngasih anak-anak gue untuk makan atau apa, ya semua yang gue dapat itu semua dari situ. Benar. Tuh, jadi teman-teman Seguru tadi udah bisa kita petik juga akhirnya dari dia nih. Apa ya? Gue juga skip apa yang bisa kita petik. Kecelakaan lah nih. Maksud gue by accident. By accident semua. Tapi kan gak ada yang accident bro. Semua kan udah qadarullah bro. Udah ada yang ngatur. Kalau kita bicara ke situ ya. Mungkin kalau misalnya ditarik mundur lagi memang omongan gue itu mungkin yang jadi kenyataan. Bahwa gue ngomong bokap, kenapa ya ini kok kayaknya Allah nunjukinnya ngarahinnya atau ngasih rezekinya atau ngasih jalannya. Lu discuss gitu sama bokap ya? Iya. Tapi bokap lu mensupport lu, makanya lu jauh lebih pede kan? Ketimbang yang sebelumnya itu kan lu di-encourage untuk kuliah dulu lah, kamu mau nggak kuliah gini mau ngapain ya, gitu. Intinya kan kalau namanya orang tua pengennya kita punya pendidikan kan gitu. Tapi kalau udah di-encourage sama orang tua sih enak sih bro. Kalau udah disupport sama orang tua tuh enak banget, jadi maksudnya lu mantep gitu. Gini, bokap gue tuh adalah tipikal orang yang moderat. Jadi dia tuh bukan orang yang kamu harus jadi ini. Poinnya dia adalah gini, apa yang kamu lakukan asalkan itu halal dan profesional. Go ahead. Wah cakep tuh. Itu bokap halal gue. And profesional, tolong di highlight. Itu aja. Mantap. Bokap gue sih gitu. Pokoknya selama itu yang kamu jalankan benar, terus kamu profesional insya Allah deh, katanya gitu. Oke. Gitu. Nah. Tapi lu gak ke musik kan? Apa? Itu lahan gue dulu, jangan lombat juga. Suara gue bagus kan? Kalau misalnya bagus, gue nyebar musik. Yang penting duit kan. Gi, tantangan lu nih Gi, yang lu hadepin selama karir lu deh. Ya kalau sebenarnya mungkin bisa lu share nih, strugglingnya gimana? Sama lah yang tadi kita omongin kan sebenarnya itu kan adalah perjuangan kita kan. Iya. Dari kita nggak bisa apa-apa masuk ke dunia yang baru, terus gitu kita ngadepin lingkungan, ngadepin harus acting, harus gini terus. Lu gitu. Berangkat syuting lu udah ada mobil atau lu masih naik angkot? Enggak, dulu kalau berangkat syuting karena diantar bokap. Enggak. Huh? Gue enggak, gue bener-bener emang mandiri gue. Okay. Pokoknya ketika syuting antara gue naik taksi atau gue pokoknya sendiri lah gue. Sendiri. Terus gue inget banget tuh bokap gue dulu punya mobil Van Tren warna merah marun. Wih ya. Itu mobil sedan, Van Tren. Browsing dong itu mobil mobil jelek tapi ya dingin banget AC-nya. Yoi. Warnanya merah marun. Tahun 95. Station wagon. Pokoknya station wagon. Keren dong. Kayak sebenarnya orang-orang bilang kayak mobil mayat sih. Kayak mobil camper van gitu ya? Yoi. Camper van bukan? Enggak. Ghostbuster. itu mobil mobilnya biasa aja ya, cuma mobil itu enaknya karena AC-nya dingin, karena kalau setiap mobil kan biasa AC di atas nih. Iya. Nah dia di bawah. Makanya AC dingin banget. Gue baru denger mobil AC di bawah ya. Oh itu mobil oke banget. Nah itu mobil yang gue rawat karena kan gue udah punya duit tuh. Iya. Wah gue poles, jadi gue yang ngerawat lah. Padahal gue sebenarnya kalau pakai mobil tuh harus gantian kan sama abang gue. Bener. Nah akhirnya mobil cuma satu waktu itu, ada cuma satu. Jadi ganti-gantian sekeluarga. Iya, jadi kalau misalnya gue. Lu berempat kan ya? Berempat. Siapa sih? Pertama siapa? Firman, lo, Perry, Metke. Paling kecil, cewek. Metke gue kenal. Iya. Teman mantan gue lah dulu. Terus. Jadi itulah yang gue pakai buat syuting. Nah begitu gue udah punya, gue ngangkat telepon. Udah lah lu. Anak gue keluar sekolah. Iya. Boleh? Gimana? Boleh. Kasian. Dia suruh nelfon ibunya lah. Pertama kali nih di podcast nih running terus loh Gi.
Kita nggak bisa diedit. Maaf ya. Aduh, nih waktu gue. Ya gimana? Tadi kan gue nganterin. Ini gue ntar minta jemput. Begini amat sih syuting. Kagak tahu gue tadi diantar sama orang rumah gue. Itu tadi gue bukan Gojek. Iya. Motor pembantu gue. Halo, Dek. Papa lagi podcast. Telepon ke Bunda. Papa lagi podcasting, Dek. Ayah enggak di rumah. Ya oke, Dek. Maaf ya. Maaf. Keren enggak apa-apa buat gimmick. Terus apa sih? Belum pernah kan? Ini nanti buat jadi trailer itu. Apa nih? Ya nggak tahu, lu tadi ngomong apa sih? Tadi apa ya? Mobil. Jadi mobil lu pakai. Jadi lu yang mendominasi mobilnya nih. Karena lu syuting, mungkin kakak lu belum ada yang kerja, lu yang make. Oh iyalah. Lu nggak sopan banget sih, bro. Loh, lebih manfaat. Lebih manfaat kan. Jadi lu bagi-bagi sama kakak ade lu gitu duitnya. Lu kan pelit katanya. Pokoknya gue syuting, akhirnya gue punya duit nih. Nah, pas mobil pertama gue, orang-orang waktu itu kan, mobil. Apa nih? Zamannya lo sih, dia lebih ngetop daripada gue, karena penyanyi kan. Gue Verosa, bro. Yoi, kalau dia kerja keren, mobil gue. Enggak lah, biasa Mercy aja kali. Mobil gue Mercy. Mobil gue cuma 30 juta saat itu, murah banget kan? Gue lupa waktu. Mobil 30 juta, sekarang cuma dapat motor, bro. Tuh, PCX. Apanya? Naik ya malah ya? Bangga juga. Gak hoki dong lo. Terus, mobil apa? Mobil gue pertama kali itu Mercy. Waduh, ya lebih keren lu. Tunggu dulu, Siapa? Lu mah gampang banget sih. Tunggu dulu dong, jangan dengerin dulu nih. Jadi gue beli Mercy gara-gara gue udah punya pacar nih waktu itu. Cewek gue ini kerja. Artis ya? Bukan? Enggak, temen gue di Malaysia tuh, temen gue kuliah lah. Nah temen gue kuliah ini pulang ke Jakarta, akhirnya dia kerja. Dia punya temen kantor, punya mobil Mercy. Zaman dulu yang lagi ngetop tuh Mercy Tiger. Oh, di mana-mana Tiger gitu kan. Keren. Sampai sekarang juga keren. Ada Primus apa itu Tiger lagi di. Keren banget nih artis-artis pada pakai Mercy. Yaudah deh gue kayaknya beli. Lu song artis juga waktu itu. Ya kan karena kalau beli Mercy baru enggak nyanggup. Belum cukup. Itu tahun berapa? Mercy tahun berapa? Second kan, lu jangan beli baru lah. Gua tuh beli Mercy A-Class. E1000 apa? 190E. Oh. Zaman orang bukan Baby Benz pertama kali. Baby Benz. Iya, gue udah lama banget ngedenger kata-kata Baby Benz. 190E. Tapi ternyata yang gue beli itu adalah yang grade paling katro. Saking pengen beli Mercy, tapi gak ngerti. Begitu ada, kelihatannya keren. Jadi pas gue beli tuh Mercy, akhirnya gue beli tuh mobil, yang penting Mercy. Berapa tuh harganya tuh? Gue lupa. Cepet ya? Saat itu cepet men, gitu. Gue tajir berat. Sutradara gue, wih ini bawa Mercy. Ya udah gue gaya aja tuh. Padahal manual. Grade paling jelek nih. Iya. CC-nya 2000. Enggak, tapi aman kan, maksudnya lu gak perlu ganti onderdil apa-apa segala macam. Itu second kan? Hari itu. Tapi begitu jarak berapa lama gitu. mulai. Udah yang, kaki gue tuh kram. Karena kan pakai mobil manual capek, dari Pejaten ke Indosiar dan Mogot. Zaman dulu belum ada tol. Wah iyalah. Itu kalau tapi kan gak macet bro waktu itu bro. Ya elah. Pulang syuting pasti kram gue. Karena macet kan. Iya. Jadi mulai dari situ gue udah begah banget sama tuh mobil. Karena manual. Gue jual gak laku-laku. Begitu akhirnya untungnya gue udah punya duit lagi lah gitu ibaratnya. Gue belilah Kijang Super. Itulah mobil pertama gue lah. Kijang Super men? Ya Kijang Super, tapi gue belinya Matic. Kenapa preferensinya Kijang Super? Setelah lu pakai Mercy, sedan, sedan ya? Sedan terus lu ke Kijang Super kan manual lagi? Gini loh, gue pemikirannya adalah kalau gue beli mobil ini paling tidak nyokap bokap gue bisa angkut. Operasional aman. Iya, maksudnya abang gue bisa masuk. Okay. Kita masih suka pergi bareng-bareng lah gitu loh. Yeah. Gue anak ini banget lah gitu. Pokoknya gue anak rumahan lah ya. Gue gak kayak lo lah. Kalau lo anak gaul. Enggak lah. Enggak gue akuin. Gue tuh doyan bergaul tapi gak segaul dia lah. Dia mah cewek di mana-mana pasti iya. Terus gitu enggak diskotik ya kan? Enggak, tapi bener. Kampret. Gue tuh cuman doyan duit. That's gitu. it gue. Doyan duit doang. Begitu pulang ke rumah. Pulang nih. pulang. Pulang ke rumah. Gue ongkosin. Udah gitu, gue gitu doang.
Enggak, tapi lu zaman lu lagi ngetop-ngetopnya kan pasti banyak yang ngundang Gi. Maksudnya ke klub ini. Gue bukan anak untuk disco. Party gini, masa nggak ada sih? Gini. Pergaulan. Bapak gue bukan orang kaya, ya kan? Ya nggak harus kaya juga kali. Tapi kalau orang masuk diskotik itu kan buang duit. Zaman dulu gue tuh nggak punya duit. Gue pergi ke sekolah, gue naik angkot gue. Ya enggak, maksudnya pas lu ngartis lah, pas lu udah punya uang segala macem. Kan pasti ada teman-teman artis lu yang, ayo Gi kita party, bla gini. Ayo ikut gitu. Enggak, lu nggak tertarik. Lu lebih tertarik di rumah ngeliatin rekening lu gitu aja. Gue dibandingkan kalau gue dapat pilihan nih ke diskotik sama teman-teman gue, tapi ada cewek gue atau cewek gue ngajak, gue pilih cewek gue. Pacaran Jo. Gue lebih pilih pacaran. Pacaran gue yang lebih duluin. Gitu ya. Oke. Ya. Gitu. Itulah sepanjang perjalanan. Makanya gue pacaran lama. Jadi gak konsen gue. Kan pacaran gue lama, gue sama bini gue. Oh iya? 7 tahun gue. 7 tahun ya. Akhirnya menikah di tahun berapa tuh? Nah 2005 tuh. 2005 ya. 2005. Sekarang anak 3 ya? Anak 3. 3. Yang paling tua SMA ya? SMA kelas 1, kelas 2 SMP. Cewek, cowok? Cowok. Oh jagoan semua? Wah keren. Yang pertama namanya siapa tuh? Zia. Altaf Ahmad Fazian. Wih, Zia. Terus kedua? Mukanya cokin namanya Arab. Terus yang kedua namanya Rafata Ahmad Adaza. Rafata, bukan Rafathar kan? Bukan. Itu yang ngetop. Kalau yang itu ngetop. Kalau ini kan ngetop. Jadi R-nya hilang. Ngambil Rafata. Terus yang tiga? Rafata duluan. Oh, lu duluan. Berarti dia ngambil. Iya. Pakai R belakangnya. Tapi ada Adaza itu karena lahirnya setelah Idul Adha, pas habis sholat Idul Adha brojol dia. Makanya Masya Allah. Gue supaya ingetin Adhanya gue ambil. Keren banget ya. Tadi gue itinamin. Ada yang ngetok. Ini jangan itu lo ya, bukan? Bubrot. Bubrot. Nama Islamnya jangan dari Mas Mamang. Iya, Mas Mamang ya. Mas Mamang almarhum. Hairul. Wah itu dah. Masya Allah tuh almarhum tuh. Almarhum. Masya Allah. Ya dulu kan sempat syuting itu banyak banget kan. Itu sutradara yang meninggal, yang gua nggak tahu meninggalnya kapan. Setelah sekian tahun gue, Masya Allah, Pak Mamang udah meninggal. Itu nyesel juga tuh gua nggak ngelayat tuh. Karena memang gimana sih orang gue syutingnya dulu jalan lain ke sana gitu kan. Jadi ustadz, ya jadi kan? Ustadz. Jadi Ustadz Jaka. Lu jadi Ustadz Jaka di situ. Kamu baca ngaji ya gitu? Gak bisa. Serius? Lalu disuruh ngaji? Disuruh ngaji? Iya, maksudnya suruh ngaji. Iya. Baca Al-Quran gitu? Iya. Lu gak bisa? Gak bisa. Astagfirullahaladzim. Kacau ya? Enggak lagi. Udah kacau banget. Enggak, tapi gue apa boleh buat. Tapi harus ngaji panjang gitu. Oh ya? Kalau baca patah-patah oke gue. Jadi makanya gue sering ketawain gue sama dia. Nama lu tuh Ahmad gitu. Ahmad. Yoi. Kan Ahmad. Irgif. Ahmad itu nama kakek gue. Kacau nih orang. Makanya ini kayaknya bukan seguru nih, kita beda guru. Salah ngundang narasumber gue kayak. Makanya dia bilang seguru kagak seguru gitu. Masya Allah. Durasi. Kacau. Durasi udah berapa nih durasi nih? Udah lah, tinggal diedit. Nangis gue. Puasa lagi. Aduh. Terus udah masih banyak yang lain nih. Kira-kira lo nih ngomongin Pak Mamang. Di Muhammadiyah kan syutingnya. Yoi. Ada gua di sini. Pokoknya ada lo, emang lo syuting Pak? Alhamdulillah gue udah istilahnya dibawa ke jalan yang benar Mas Mamang lah. Tadi lo tahu dong gue kagak gitu. Dia tahu dong. Lu Muhammadiyah. Enggak usah dia tahu. Lu bukannya Darun aja. Soalnya Bukannya Darun aja lu. Oh. Sebelumnya soalnya kan Syarul Gunawan kan. Oh dia kayaknya lebih islami daripada gue gitu. Tadinya Sarul diganti sama lu. Diganti sama gue. Salah banget tuh. Makanya Pak Mamang mungkin dia salah nih. Gak bisa baca Al-Quran. Ya. Ampun. Itu gue ketawa. Gue aja ketawa tuh. Aduh gimana. Gue jadi gak enak tuh sama sutradara jadi gak enak. Nih contoh anak kebanyakan nongkrong begini nih. Jadi, biasa Pak Mamang dibully. tuh gak pernah ngajakin sholat. Jadi nggak sholat gitu. Udah zuhur kan. Iya. Gitu Oh gitu ya. Enggak, tapi gue ngebayangin tuh pas Mamang ngetes lu coba baca Al-Quran.
Nggak bisa. Katanya lu sekolah kagak sih? Tong katanya. Lu sekolah kagak sih lu? Tapi apa? Tapi syuting juga akhirnya ya. Tapi lu syuting. Berapa episode? Kan produser mau gue. Banyak ya. Banyak. Ini orang beruntung banget ya. Iya Mas Dani ya. Paleo kan waktu itu kan. Paleo Sutanto. Iya. Terus ada siapa tuh kameramennya Om siapa gitu ya yang ya. Oh itu mantep deh. Cuma gitu aja yang malu gue. Malu banget gue. Aduh. Tekanan batin gue. Tapi duit masuk kan. dari gue profesional. Dari Sahrul. Yang gue inget dari kata bokap profesional. Halal dan profesional. Dari Sahrul yang Islami banget gitu kan. Terus lu buyar, ambiar. Aduh. Iya. Udah. Susah serius ya kalau begini gue. Aduh. Ya udah, nih gini Ki. Sekarang beda guru. Hari ini temanya beda guru. Enggak seguru. Tobat. Oke. Ya udah, sekarang minum dulu lah. Ada lagi airnya. Enggak pikir cuma ini doang. Udah belum? Udah. Lu pasti kalau disuruh acting ketawa lu seneng lagi ya? Seneng gak lu? Iya gue kayaknya gampang banget gue ketawa. Iya lu gampang banget sih ketawa. Makanya gak bisa jadi pelawak gue. Kalau pelawak kan dia bisa diketawain. Bisa nahan ketawa masih. Oh, jadi tapi gue pernah tuh diajakin tim horenya aja. di zaman dulu di Trans 7 apa ya? Apa ya? Opera Van Java ya? OVJ. Kenapa? Stres gue. Kenapa? Nonton itu stres? Gak bisa ngapa-ngapain gue kayak. Oh lu sempat main di situ? Enggak, maksudnya kan jadi bintang tamu aja. Itu gue stres gue. Satu episode. Enggak bisa acting jadinya gue. Gue cuma ketawa. Satu episode dulu di situ. Iya, cuma satu episode doang. Bintang udah sama si Andre ya? Andre udah masuk. Udah lah, Opera Van Java. Si Andre kan juga tadinya bukan pemain intinya kan? Iya, terus dia karena dia culun-culun. Iya benar. Mereka bisa nggak ketawa gitu, mukanya flat. Iya, gitu. flat. Lah gue gampang ketawa gue. Lu ketawa mulu dong pas di situ? Iya, tapi gue suruh jadi bintang tamu stres gue. Gak bisa ketawa ya? Nggak bisa acting jadi. Gak bisa lucu juga gue. Gak bisa lucu juga ya? Iya kelihatan sih emang. Tapi jadi lucu kan? Ya itu lu doang yang ketawa sama gue. Gue juga kasihan ketawanya. Iya miris. Ya udah. Jadi selama pas lu, gue denger lu kemarin sempat ngadepin suatu ini juga apa kayak ujian lah gitu ya. Mulai. Enggak gue reveal apanya. No, it's okay. Enggak jangan. No, it's lu pasti nggak nyaman kan? Okay. Tapi kalau nyaman nggak apa-apa. Sebenarnya kalau gue boleh ujian itu adalah titik terendah dalam hidup gue. Oke. Masya Allah sih. Tapi maksud gue nggak tau lah ya. 2010 gue pernah ngomong gitu ya. Sampai gue bilang gini, ya Allah, kalau gue nanti meninggal, karena waktu itu bokap gue meninggal tuh gara-gara gara-gara kanker kan. Kanker. Disitulah gue baru bisa ngerasain, ada orang yang deket sama kita meninggal. Dan karena penyakit kanker ini jahatnya kayak apa, itu gue tahu di situ. Nah terus gue bilang mungkin suatu saat gue terimalah, mungkin apakah kita jantung, entah apa, entah stroke, entah kanker. Oh iya, lu prepare untuk itu maksudnya? No, maksud gue kan kita nggak tahu meninggal karena apa gitu. Kalau manisnya kan kita meninggal tuh tidur aja gitu. Iya. Nggak ngerepotin. Ya, kalau ketabrak tuh beda lagi. Iya. Kalau accident kan kalau itu. Tapi karena penyakit itu gue ngerasa sakit hati lah gitu. Pokoknya bokap gue tuh meninggal karena itu soalnya. Nah terus dia gitu berjalannya waktu gue udah meninggal. Ya anyway baru 2 tahun yang lalu kan. Ternyata memang gue waktu itu juga banyak masalah lah gitu. Oke. Gitu. Terus gue kena serangan. Kena serangan ya. Kena serangan di situ terus gitu di situ ya gue ngerasa itu titik terendah dalam hidup gue karena gue punya masalah terus gitu secara fisik juga gue nggak oke gitu. Karena setengah ya lumpuh lah lumpuh gitu. Disable terus dia gitu tapi akhirnya itu
balik lagi kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan kali itu, masya Allah sih. Termasuk cepet ya itu ya, 1,5 bulan termasuk cepet loh. Kalau misal ditanya, 2 tapi bulan. lucu ya gini, di tahun 2019 itu gue bilang titik terendah dalam hidup gue karena gue dapat serangan. Terus yang kedua masalah yang gue hadapin tiba-tiba kelar. Kelar. Arti kelar apa nih? Masalahnya selesai atau? Nggak pure kelar selesai. Terus cuman jalan yang menyelesaikan itu gue cuma bilang itu tangan Allah. Baru di situ gue akuin, oh Allah ya bener-bener gue rasain ini gitu. Iya. Gue ngerasain impactnya, gue ngerasain nangisnya, dan momennya itu asar waktu itu. Karena gue kelibet utang bank lah waktu itulah. Terus udah gitu akhirnya selesai itu. Selesai di momen itu gue lagi tengah-tengah syuting padahal di luar kota. Gue lagi sendiri di kamar dan itu asar. Gue dapet telepon, wah itu mah nangisnya gue. Nangis, sujud syukur gue, that's it. Jadi cuman ya gue cuma bisa bersyukur, tapi banyak yang harus jadi introspeksi sih sebenarnya. Ya kalau misalnya nginget ke momen itu gue cuman bisa apa ya, ngelihat ke anak-anak gue. Iya benar. Kalau gue hidup sendiri mungkin gue masa bodoh. Cuek-cuek aja ya. Cuek-cuek aja gitu. Tapi karena kita ini kan ngeliat anak 3, istri. Ya gitu. Makanya intinya gue sekarang cuma berserah aja tuh. Oke. Di situ yang gue baru tahu artinya apa, atau untuk ikhlas itu susah banget. Susah banget gitu. Cuman di ucapan doang. Ikhlas gitu. Dengan yang lo hadapi itu ya, ujian-ujiannya. Iya, ujian gitu. Bahwa lo ikhlas. Lo ikhlas gitu. Ya ternyata selama ini gue dengar itu cuma di kuping doang. Benar. Tapi pada saat waktu itu akhirnya gue mencoba, ya Allah. Karena gue akuin, masya Allah ya, gue merinding ya. Gue sampai ngomong gini sama Allah waktu ya. Jadi karena gue waktu itu udah mulai syuting ya, udah bisa syuting. Terus gitu masalah gue masih belum selesai. Sampai gue sholat apa. Ya tapi gue akuin lah, sholat gue mungkin belum benar atau apa, ibadah gue belum benar lah gitu. Kira gue sampai yang titik di mana ya Allah, saya berserah kepadamu ya Allah gitu. Terus saya ikhlas. Saya cuma memikirkan dunia mungkin. Itu pun cuma karena istri gue, anak gue, dan juga nyokap gue, that's it. Gitu. Karena kalau misalnya kakak beradik gue udah punya keluarga intinya. Akhirnya gue bilang ya Allah, gue ikhlas deh. Sekarang yang ada di depan mata gue itu yang gue jalanin. Lo mau ngasih apa, jalannya gimana, ya udah deh, gue bismillah aja deh gitu. Di situ yang gue baru ngerti yang namanya arti ikhlas tuh di situ. Gitu. Karena gue udah yang bener-bener gini, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Serangan itu kan gue bener-bener ngeplek tangan gue. Cuman bisa tidur aja ya. Cuma bisa tidur, tangan nggak bisa ngapa-ngapain. Paling yang support gitu. Udah full istri lu tuh ya. Iya. Fanny. Itu tuh di situ gue sama juga tuh pas waktu lagi ada masalah itu gue yang akhirnya ya udah gue pasrah aja gitu ya Allah. Nggak apa action apapun gak ada yang bisa gue lakukan lah gitu. Kira tiba-tiba datang momen itu. Gitu. Ya dari yang gue bilang ibadah gue masih cemen lah, masih segini lah gitu ya. Kok Allah masih ada gitu. Tandanya kita masih diperhatiin kali gitu. Iya. Sebelum gue dicabut gitu. Walaupun gue udah bilang sama anak bini gue waktu itu, mungkin gue udah ada di pintunya nih. Karena lu sempet ngomong gitu? Ke anak istri lu ngomong gitu? Men, penyakit apa yang boleh dianggap berbahaya adalah penyakit yang tidak menular. Betul. Satu di antaranya ada di gue. Menurut lo gimana? Iya. Banyak contohnya kok. Iya kan? Ngejepret ibaratnya. Itu ya gue. Jadi gue pikir, oh ya oke. Itu titik balik lu ya untuk bismillah ya, maksud gue lebih bersyukur aja gitu. Walaupun gue juga kadang-kadang masih suka yang ngedumel atau apa gitu, tapi pada akhirnya itu harus jadi introspeksi gue lah. Ya. Iyalah. Tapi sampai sekarang lah gue masih belum bener lah. Masih merasanya begitu lah gue. Ya justru di situ kita harus merasa selalu kurang ya. Kalau kita udah ngerasa cukup, nah itu yang bahaya sebenarnya kalau menurut gue.
Karena di situ kita nggak akan melakukan perbaikan kan. Setuju sih, tapi memang kalau gue kayaknya memang perlu bimbingan gue. Maksudnya bukan yang terlalu bisa untuk berdiri sendiri, tapi kalau untuk hal itu gue perlu bimbingan gue. Perlu bimbingannya. Ya mesti harus ada orang yang terus sama-sama gue atau apa gitu. Karena secara knowledge kan gue masih jauh di bawah masalah agama ya. Masalah agama lah gitu. Berarti harus lebih mencari lo. Hah? Enggak lah. Enggak ada tinggi-tinggian lah. Enggak ada lah. Enggak ngaruh kayak gitu. Itu udah ilmu hati kalau kayak gitu. Berarti lu emang perlu sahabat. Emang perlu sahabat sih, kita sahabat yang bisa mengingatkan kita kepada Allah ya ujung-ujungnya. Karena kan ujung-ujungnya kita akan meninggal dan apa nih amalan yang kita bawa kan gitu kan. Enggak, tapi kalau ngomongin masalah ibadah, gue tuh masih inget kok zaman gue SMP, om gue meninggal. Terus rumahnya tuh di Siaga, gue rumah di Pejaten, gue inget banget tuh. Karena tante gue tiba-tiba jadi janda dan di rumahnya dia itu cuma ada cewek semua. Jadi dia perlu orang nih untuk nemenin lah. Karena kan suaminya udah dimakamin. Om gue tuh dimakamin. Jadi ya kadang-kadang gue suka nginep di rumahnya dia. Nah, selama itu dia memang selalu ada ustadz di situ. Nah, karena gue ketemu sama ustadz itu dan gue dengerin apa yang diomongin sama si ustadz itu, disitulah gue ngerasa ada yang ngebimbing. Ibadah gue jadi benar. Ibadah gue jadi benar. Jadi selama itu gitu. Berarti terkabul dengan doa lo. Terkabul kan, lu pengen ada seorang yang bisa bimbing lu gitu kan. Terkabul itu kan zaman SMP. Oh, zaman SMP. Tapi kan dari situ lu bisa ngambil, lu ekstrak lagi ilmu yang pernah lu pelajarin dulu itu kan. Iman kan naik turun. Itu dia. Aduh, nih orang kayaknya banyak yang turun ya kalau gue. Susah mengajak dia. Tapi yang penting kan kita ingat ya. Iya benar-benar. Ya Masya Allah. Ya, jadi itu ya. Oke, sekarang mungkin kalau gue boleh tanya visi misi lu deh ke depan nih. Setelah apa yang lu alamin selama ini, lu ke depannya apa sih yang pengen lu create atau apa sih visi lu untuk keluarga lu, untuk mungkin diri lu sendiri? Nyokap udah gimana? Gue kalau ditanya kayak gitu nggak terlalu banyak bisa jawab gue. Sekarang ini ya. Iya. Setelah beberapa kejadian yang pernah gue alamin lah gitu belakangan ini, gue cuma bisa jawab yang gue sekarang berharap aja. Karena berdoa. Harapan gue karena itu adalah insya Allah jadi doa gue. Benar. Apalagi bulan Ramadan nih. That's it, cuman anak gue, sekolah anak gue, nyokap gue, ya maksudnya nyokap gue ini sekarang lagi mencoba untuk kayak rebutan lah gitu. Bakti gue sama nyokap gue. Oh gitu, rebutan sama kakak lo? Gue bukan dalam arti gue rebutan. Iya, untuk merawat gue pengen ngedulu-duluin lah gitu. Tapi semampu gue ya, karena gue ngerasa gue banyak kekurangan gitu ya. Karena gue pernah lah dulu ada selek besar sama nyokap gue, tapi gue pernah, alhamdulillah gue ketemu sama temen gue, dia bilang Gi, bagaimanapun nyokap tuh soalnya memang di agama udah disebutin gitu. Jadi ibu ya, baru bapak gitu. Jadi kayaknya itu jadi utang gue di sisa umur gue lah gitu. Lo mau berbakti kepada wah tuh amalan besar banget bro. Seandainya gue bisa, dulu nyokap gue serumah sama gue. Tapi belakangan ternyata kayaknya nyokap tuh nggak bisa lah hidup bareng sama kita. Nggak nyaman mungkin ya. Dia pengen punya ruang privacy sendiri, jadi akhirnya dia kita agak sedikit ya bedanya nggak jauh sih. Gitu. Misalnya cuman dari Pondok Labu ke Cirende kalau main, tapi dia deket sama adik gue. Tapi di hati kecil gue sih gue punya penyesalan bahwa kenapa gue nggak bisa berdampingan sama dia ya gitu. Gitu. Tapi memang ya tiap orang beda-beda ya. Walaupun itu orang tua sendiri. Tapi ya udahlah itu memang. Nah itu dia. Jadi kita nih harus nerima di mana Allah itu sudah memberikan suratan. Tahu nggak? Lo mau dikasih orang tua, dikasih penghidupan baik atau buruk, itu udah suratan. Iya. Udah suratan. Udah takdir ya. Udah takdir. Gitu. Setuju. Mungkin tuh bisa jadi closing statement lu juga ya, bahwa kita semua ini harus seperti tadi kan lu bilang udah belajar ikhlas. Mesti ikhlas dengan apa yang kita hadepin karena semua udah Allah atur ya kan, semuanya udah
ya kita tinggal ngejalanin aja sebaik mungkin ya, kira-kira gitu ya Gi ya. Bismillah ya, tapi Bismillah gue tahu juga ya. Tapi gini, gue jujur sekarang yang gue jalanin hanya cuma kayak air mengalir aja deh. Benar. Yang Lu udah nggak ada kayak angan-angan nanti gue mesti punya rumah gini, mobil bla. Gitu tuh udah nggak ada tuh ya. Gue cuma bisa jawab wallahu alam lah itu. Wallahu alam. Okay. Karena jadi angan-angan lu bikin pendek aja. Kita ya? pernah ada di momen itu karena waktu itu kan belum ada tanggungan ya. Betul. Jadi ada kelebihan atau macam-macam gitu. Belum ada tanggungan lah gue ngerasanya. Jadi kita merasanya berlebih lah gitu. Tapi itu naik turun lah. Iya. Tapi gue pikir sekarang sih gue cuman walaupun hanya satu tetes aja gitu yang diteteskan dari Allah gitu. Ya itu ya memang rezeki kita udah syukurin aja lah. Walaupun emang kadang-kadang ngedumel gue. Ya manusiawi ya. Cuman ya itulah kelemahan gue. Iya. Kelemahan gue. Iya. Gitu. Oke kalau gitu Gi, thank you banget nih udah bisa. Udah nih. Ya udahlah, udah cukup lah, udah 2 jam capek gue puasa ini. Ntar lah. Hah? Udah lama nih. Ya dulu sendiri aja. Enggak, sekali aja sekali lo nyanyi gimana Boy? Sungguh aku suka gitu ya, suka gantian ngebully dia. Bukan ngebully, emang lagu lo gimana sih ya? Apa yang dibully? Itu legend lagi. Aduh udah dong, capek nih. Kan living legend kan. Lo ngerasa gak? Apa sih? Lo dibilang living legend. Living legend, berarti gue udah deket mati dong. Bener kan? Iya karena living legend ya kan. Tapi karena umur lo udah tua men. Lo dipanggil udah om. Living legend iya. Maksudnya udah deket-deket air. Iya tapi emang kapan lagi lo? Maksud gue gak tahu umur pas ke gue dapat momen itu, kita udah nggak bisa ngelihat umur lo lebih tua dibandingkan gue, bahwa lo akan lebih duluan daripada gue. Iya benar. Gitu loh. Nah ini at least ada sesuatu yang bisa kita ekstrak dari lo nih kalau kayak gini. Ada bener-benernya lah. Ada bener-benernya dikit lah. Kan udah pernah syuting bareng sama lah. Udah mulai kayak orang bener dia ngomongnya barusan. Barusan nih sekarang udah selon lagi. Gue rusak tapi gak rusak banget. Iya benar. Iya. Positif. Alhamdulillah. Teman-teman IKJ ya, maksudnya teman-teman syuting yang yang religinya lah ya. Gue kan masuknya di. Gue pengen tahu serusak apa yang lo denger. Oh iya. Ya lu rusak dari mananya makanya? Nggak, tapi rusak kalau misalnya dianggap rusak tuh kayak apa? Gue waktu zaman kuliah. Dia emang dulu mabok enggak lah dia. Kan dia nggak suka party dia. Gue sebenarnya mabok iya. Ya cuman kan lu bukan tipikal yang suka party yang urakan gimana gitu bro. Gue cuman suka kerja aja ibaratnya kalau syuting. Tapi gue tahu bahwa kerjaan gue sekarang, profesi gue ini di entertainment, disorot gitu karena gue di depan layar. Seandainya gue jadi kameramen atau apa, gue di belakang layar. Jadi itu resiko gue. Tapi gue bukan orang yang suka publikasi sebenarnya, makanya gue nggak banyak itu kali ya, nggak banyak. Nggak, dalam artian gini, lu tuh bukan yang tipikal yang udah berasa artis nih, sotoy apa gitu kan. Di lokasi syuting tuh lu nggak bikin kegaduhan atau sesuatu yang karena ini gue cuma gitu. Suka lingkungannya. Berarti bagus kan lu profesional. Suka kerjanya sama suka duit. Itu mulu mikirnya duit mulu. Nggak, tapi bener loh. Nggak, that's it, gue sesimpel itu. Iya. Karakter Ustadz Jaka itu nempel juga kayaknya sih. Ustadz Jaka berapa episode? Gue lupa kalau berapa. Tapi gini deh, masya Allah lah. Gue nggak tahu ya. Allah masih sayang kali sama gue. Ya masih lah. Jadi gini loh, gue untuk sesuatu hal yang religi selalu ditempelin ke gue. Program religi untuk nge-MC religi atau apa itu ditempelinnya ke gue. Lo tau nggak? Gue tuh gue pernah jadi host di Pildacil. Pildacil pertama kali itu ada pilihan di dari TV. cilik. Masya Allah, siapa tuh? Latifi. Farha. Lo tanya sama bini lo, berapa season gue di sana? 7 season gue. Gue mundur. Karena orang udah ngecap gue ustadz. Beban buat gue. Beban. Berarti lu masih ingat Ihsan Fadila dong? Latifi. Iya kayaknya. Itu manajer programmingnya. Nah itu bosnya bini gue. Nah bini gue supervisi program. Nah itu dia yang bikin konsep Pildacil tuh dia.
Wah, Masya Allah. Itu legend itu. Sekarang semua dai cilik, program dai cilik mulainya pilih acil. Gua sama Tasya tuh. Ya maksudnya hostnya lah ya. Tapi ya itu yang gue bilang tuh, mungkin gue tuh selalu ditempelin ke acara religi dan gue nggak nolak karena gue pikir gini, ya masa iya, maksudnya gue udah rusak gitu. Paling tidak dengan gue bawain acara kayak gitu, masa nggak ada yang nyangkut lah sedikit-sedikit apa yang diomongin sama Ustadz. Ada nggak ya? Gitu. Ada. Ada kalau itu ada. Ada ya. Gue gara-gara itu gue alhamdulillah 2006 gue berangkat gue. Umroh ya, naik haji ya. Lu udah haji ya? Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Nah itu juga Masya Allah lah, gue juga. Gue aja belum nih. Ya. Doain ya, Pak Haji. Insya Allah. Lu berangkat haji sama bini lu berarti? Nggak sendiri gue. Sendirian? Ya ajaklah bini lu, men. Lu tahu nggak kenapa gue naik Kenapa? haji? Teman-teman gue bergaul sama teman-teman gue yang mereka bisnis baju koko. Terus deket kan kita, anak-anak Tanah Abang gitu, sama Itang Yunas juga tuh waktu itu. Itang Yunas. Terus kita berteman nih berempat. Terus tiba-tiba mereka yang udah punya duit semua nih, maksudnya duitnya udah lagi mantap-mantapnya. Gi, Maning mau haji nih gitu. Oh alhamdulillah gue bilang gitu. Sama ini bersama Daat sama Mas Helmi sama segala gitu. Oh iya, cariin dong katanya gitu. Kamu ada nggak teman yang punya travel haji katanya gitu. Iya ya ada. Ada teman gue kan, teman SD gue, bokapnya punya travel haji lah gitu. Gue ngomong sama dia, orang gue deket kan gitu. Itu teman-teman gue pada mau naik haji gitu. Boleh nggak gitu? Oke dia bilang gitu. Tapi minta diskonnya gue bilang gitu kan. Karena kan teman-teman gue semua gitu. Terus gitu. Oke, ntar gue bilangin sama bokap. Dia datang nih ke gue. Kata bokap, oke, deal, dapat diskon. Oke. Tapi ada syaratnya gitu. Apa syaratnya? Lo ikut. Macam-macam gue bilang. Gue umroh aja belum, gue bilang gitu. Umroh aja. Lo ngomongnya diri sama bokap. Wah, rezeki ya. Gue, aduh, keder gue kan. Gue ngomong sama bokap. Bokap gue bilang gini, kenapa yang masalahnya Pak? Kamu ada duit gak? Duit lagi ada kan gue. Terus syuting gimana? Syuting bisa diatur gitu. Terus masalahnya apa? Gak ada masalah sih gitu kan. Udah nih berjalan waktu. Coba semua pasportnya termasuk pasport lo kasih ke gue katanya. Karena kan nyari kuota kan waktu itu. Gue tuh dikasih ke teman gue tuh. Kira dibalikin lagi. Alhamdulillah nih semuanya dapat kuota. Masya Allah. Dengan posisi kan gue waktu itu belum yakin gue mau berangkat. Waduh, gue itu tahun berapa tuh? Hah? Tahun berapa? 2006, anak gue baru 6 bulan waktu 2006 itu. Ya? Udah tuh, berangkat gue naik haji. Pas mau naik haji aja tuh gue masih takut. Karena kan semua omongannya kalau orang naik haji. Iya. Apa yang dilakukan lo di dunia, di hari-harinya, lo akan dibalas. Kayak takut gue. Wah ini kacau. Lo di sana jadi ketawa mulu gitu nggak? Wah gitu. Enggak. Jadi gue ketakutan gue sebenarnya. Makin deket. Nah terus teman-teman gue pada ngundang gue untuk Walimatus Safar atau macam-macam gitu kan. Semua gue dengerin ceramah, gue cuma iya aja. Tapi masih belum yakin gue. Tapi sampai akhir harinya gue dapat bergiliran untuk Walimatus Safar. Walimatus Safar gue hari ini, besoknya gue harus berangkat ke haji. Baru udah berangkat ke Cengkareng lah gitu. Ustadz gue, itu gue gak pengambil ustadz yang macam-macam deh. Panggil dari Bandung gue, dari om tante gue. Tau gak dia ngomongnya simple, sangat simple. Dia bilang gini, orang semua ceritanya kayak gitu. Wah di sana nanti dapat begini, dapat begitu. Kenapa orang-orang berpikir kayak gitu? Emang itu benar dia bilang gitu. Pernah nggak berpikir katanya? Orang tuh pengen bertobat loh ke sana katanya. Iya. Gue pinggir. Iya juga ya. Orang kesana tuh pengen ibadah loh gitu. Kenapa langsung mikir, wah semua dibalas itu? Itu cuma halusinasi aja. Pulang dari sana, teman-teman gue nanya, gimana haji? Enak nggak? Gue bilang, ya relatif ya. Gue nggak pernah bilang gue enak nggak haji? Enak? Nggak pernah bilang. Relatif. Pada saat waktu gue berangkat haji, itu alhamdulillah gue dapat haji akbar. Bayangin tuh seluruh dunia termasuk orang yang ada di sana. Jadi kalau mau haji, orang Arab itu belum tentu haji. Tempatnya orang untuk nyari duit banyak itu pada saat waktu haji. Orang Arabnya dia tuh ngobyek untuk mobil benar-benar. Mereka nya nggak haji. Kecuali haji akbar, mereka pasti akan haji. Bela-belain lah. Lo bayangin gue lagi di bis, lo pernah nggak macet 23 jam nggak gerak? Itu gue tuh. 23 jam. Begitu lu nyampe tuh begitu tuh. Udah mau habis. Kebanyakan ngomong. Jadi nggak apa-apa ntar bisa di ini. Edit. Jadiin 2 episode aja lah. Jadi lu bayangin nih. 3. Gue waktu itu dari Mina untuk
yang untuk ngambil batu jumroh tuh apa namanya di daerahnya? Musdalifah ya? Musdalifah kalau salah. Itu jaraknya kalau lo pergi umroh jaraknya itu cuma 15 menit sampai 20 menit kali ya. Kalau naik bis lah gitu. Gue 23 jam. 23 jam. Langsung diuji. Lo bilang enak. Gue lagi sujud, tiba-tiba kaki ada di sini, ada orang ngelangkah gitu. Maksud gue dibilang enak. Tapi gue yakinin bahwa ini memang ibadah kita, memang di sana memang harusnya begini. Allah nunjukinnya gitu. Jadi gue pikir ya apa adanya aja gitu, nggak usah yang terlalu berlebihan orang. Wow di sana begini, di sana begitu, enggak. Haji emang lo tempat ibadah dengan kondisi yang seperti itu gitu. Makanya negaranya membuat kondisinya di sana senyaman mungkin untuk jamaah gitu. Benar. Gitu. 2006 ya, Masya Allah. Haji. Oke, kalau gitu teman-teman seguru kita udah lama berbincang-bincang. Beda guru. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Seguru Belajar sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.